Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighuhu min 'adzabin alim. Innal ladina sak temne wong akeh kafaru kang kafir saka ladina wa yasuduna lan ngalang-alangi saka ladina an sabilillah saking jalane Allah. To tatanane Allah, to ati tegese ngalang-alangi saking taat Allah. Wal masjidil harami lan ngalang-alangi saking wong tok ning Masjid Haram. Ai wa anil masjidil harami. Lan ngalang-alangi sangka wong tok sampai ke Masjid Haram. Allah dirupani masjid ja'alna kang gawe sapa ingsun ing masjid tak gawe mansakan ing tempat ibadah, tempat nusuk ini tempat ibadah. Wa muta'abadan lan tegese tempat ibadah. Linnasi kedhe manusa. Sawaan ingkang padha to hale padha. Sawaan ingkang hale padha al-aqifu utawi wong sing meneng, ail muqimu tegese wong sing meneng ing dalam al-Masjidil Haram. Wal badi lan wong sing tengok-tengok utawa wong nekan. Asline ngangge ya cuma ya iki dibuang wal badi lan wong sing neko. Aitori iki tegese wong sing anyar teko. Wa man tesapani wong yuri tu ngarepno sapa man fi fil Masjidil Haram bil hadin kelawan dolim utawa kelawan ngani ngoyo alba'u tiba zaidatun zaidah. Bidul men sebab nglakoni kezaliman bisa babi tegese sebab dolim. Di anir takaba gambar sing to nglakoni sapa wong minha ing dalem manhiyan ngoten iki. Ing barang sing dicegah. Ya wonten ya iki. Manhiyan ing barang sing dicegah. Walau syatmal qadimi senajan to muk misoi buruh. Jadi tiang haji niku senajan to muk misoi penderek niku pun dianggap dolim. Apa wonge sing lakoni dolim ning Masjid Haram, nuzif mongko ngicipno ingsun ku ing man. Memberikan muzik humongko ngicipna ing sebel ing min adabin sanging siksa alimen kang larano mukmin sing kang larano badi siksis bagian adab sing mukmin wa min hadalan sanging iki uqadutin ala apa khabaru inna khabarina ainu biku tegese ngicipna ing ing kabeh min adabin sanging siksa alimen kang larano waskur lan ilinga sira isbawana nalikane bangun ingsun to manggokno ingsun banaina tegese bangunno ingsun Li Ibrahim ke Nabi Ibrahim makanal bait ing panggonan posisi Baitullah. Liap niyahu supaya bangun sapa Ibrahim lu ing makanal bait. Panggonan bait. Wakana lan ana apa bait iku kotrufia teman-teman den angkat apa albait zaman tufan ing zaman tufan Nabi Nuh. Wa amarna lan perintah ingsun lu ing Ibrahim tak ke perintah Allah tu syirik bi yen ora nglakoni syirik sira biklan ingsun sean ing perkara apa. Wa tahir lan nyucekno sira betia ing omah ingsun. Minal ausani sanging pira-pira berhala, lito iki nabete pira-pira sing tawaf kal ini lan wong sing ngadeg kabeh, maksude sing mukim kabeh, ilmu pimina tegese kang nglakoni kabeh, mukim kabeh di bil Masjidil Haram. Waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud, waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud lan wong sing sujud buat atapnya. Jamu rokiin wasajidin. Manane ail musallin dikece wong-wong sing salat. Wa adzin lan ngekei pengumuman sira nadi dikece manggilono sira finna sing dalam manusa bil haji lan haji. Panata mongko undang-undang sapa Nabi Ibrahim ala jabali Abi Kubais ing atase gunung Abi Kubais. Ya Yuhanna. Inna rabbakum inna rabbakum sakjane pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa hukum betan ing bait. Wa ujaba lan wajibna sapa rabbukum alikum ngatasi sira kabeh al-hajj ing haji. Ilahi maring bait wa fa'ajibu mongko nyembadane sira kabeh rabbukum pangeran sira kabeh. Wal tafatalan melengak-melengak sapa Ibrahim diwajikan wajah Ibrahim yaminan arah tengen wasimalan arah kiwa. Wa syarqan lan arah wetan wa gharban lan arah kulon. Fa'ajabu mongko nyembadane ku ing Ibrahim sapa kuluman saben-saben wong. Kutiba kan tetepir lau ketiman apa ayah hujjah yen to haji sapa man. Min aslafir rijali sanging pira-pira mani sing ijak ning punggunge wong lanang. Wa arhamil ummahati lan pira-pira ning rahime wong-wong wedok ibu maksud. Mereka sing jatah haji do jawab labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kelawan nyembadani perintah Tuhan Allahumma ya Allah. Niku labbaik Allahumma rabbana wa sa'dik satu kecil.
Wa jawab amri te jabe amar ngene yaktu kamu bakal teko sapa wong akeh kae sira rijalan halim laku kabeh musyatan tegese halim laku kabeh jam urojilin kau imin wa kiamin wa ala kulli dhamirin lan numpak ning barang sing iso nyimpen. Zaman kuno dikontake untuk warubana tegese pira-pira tumpakan ala kulli dhamirin ngates saben-saben barang sing iso nglindungi. Nah sakniki irin tegese unta mahjul den kang guru. Bahwa te domir yutlaku den kamna apa ad-domir ala zakari ngatas lanang ulun salan wis. Yakina teko apa domir ai dua miru tegese pira-pira unta hamlan krana nandung ala makna ngatas makna minggu lifat den sanging saben-saben pejajan ami den kang jero ori den tegese jalan baik den kang adoh. Dia jadu mana fi alaku. Ya kula terangaken menyangkut iki surat haji ya. Kalau terangkan menyangkut masjid haram. Terus ngendikane semua ulama, bukan satu dua ulama, semua ulama. Sing darani masjid haram niku tanah haram. Ya, sing darani masjid haram niku tanah nopo? Haram. Jadi tidak harus bangunan fisik seputar nopo? Masjid. Jadi andaikan radius tanah haram itu misalnya kok 20 kilo persegi, berarti masjid haram di kawasan 20 kilo nopo? Persegi. Ini semburu sampean catat. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Subhanalladzi asra fi abdihi lailam minal masjidil haram. Itu semua riwayat hadis sahihah. Beliau itu terbangnya itu dari Baiti Ummi Hani, rumahnya Abi Thalib. Tapi ambil Allah disebut minal masjidil haram. Karena yang dimaksud masjid itu semua tanah haram. Ini penting sampean catat. Sampean ra iso bantah kula, jenenge masjid yo masjid, Gus masjid yo bangunan goblok sampean nambah. Gobloknya begini. Jika masjid itu kamu artikan bangunan, itu punya konsekuensi hukum. Masjid zaman Nabi Sugeng, itu anggap saja misalnya kinten-kinten 20 meter persegi, kinten-kinten mawon. Nah, berarti semua dalil masjid misalnya Nabi Dawuh, wong sing sholat masjid haram, ganjarane padha karo 1000 sholat di luar masjid haram. Berarti hanya radius 20 meter. Perluasan itu untuk Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya. Makanya ketika Sayyidina Umar, ketika beliau memperluas masjid, dan itu nabrak rumahnya orang-orang Mekah, mereka protes karena digusur, kata Umar, kalian ini yang numpang masjid haram, bukan masjid haram yang numpang kalian. Jadi kalau masjidnya butuh, kamu yang minggir. Karena tanah ini diumumkan oleh Tuhan sebagai masjid haram. Nah, sebab itu Imam Syafi'i berpendapat, masjid haram itu haram, kawasan Mekah itu haram jadi hotel, jadi penyewaan. Mereka-mereka nilai kabeh. Jadi saya ingin nak bayar hotel, niati bayar pembantu, nih, mereka podo nyilie, podo gasape, namanya podo nyilie, podo. Ini penting kalau ada. Nah, perdebatan ulama sederhana sebetulnya, teori pakainya sederhana begini. Jika yang dimaksud masjid haram itu bangunan, misalnya 20 meter persegi zaman Rasulullah. Terus sekarang diperluas, era Umar misalnya menjadi 100 meter persegi. Kalau era sekarang sudah berapa? Ada 2000 meter. Pokoknya luas. Itu nanti jadi kasus gejolokannya ulama Mesir. Ada ulama Mesir, sholat yang masjid haram. Juga sebagai ulama Mekah. Ta'rif inta, si ayi makan dan selena. Kamu tahu tempat yang kamu pakai sholat. Tidak tahu ini masjid haram. Itu persis Darun Nadwah di situ. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai persekongkolan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Itu saya kira masjid haram. Bekas saya Abu Jahal, masjid haram. Mabulangan kena itikaf kok pas ningkono ibu kakak ketemu dulu juga. Jadi mengenai etika hati-hati, hindari bekas-bekas perumahan itu kan jalan bulan. Nah artinya dari awal kawasan Mekah itu oleh Allah disebut itu tanah haram. Sehingga Abu Jahal mereka ya ilegal, Abu Lahab ilegal. Sampai rasa risi, nak niku mantan milik sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Cara Sayyidina Umar dawuh, ini tanah milik haram, bukan milik kalian.
Jadi pentingnya ngaji be ulama. Jadi ulama mulai dulu dawuh Masjid Haram maknane semua tanah nopo haram. Bukan masjid sing terikat nopo bangun. Kalau terikat bangunan resikonya tadi. Ketika bangunan itu disaksikan zaman Nabi, setiap perluasan enggak dianggap. Kalau ono repot Madinah sopo sing salat ning masjidku, tentu masjid zaman Nabi misalnya. Nah, nanti di perluasan kan tipe omahe wong. Apalagi yang menyaksikan sejarah ini di tempat si A, si B, repot. Jangan-jangan sampai sholat pas tipak Umay Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan repot. Nah, ini kan ada kasus semua. Amalannya perdebatan minat jadid, minat konsen itu di situ itu. Ulama yang pro minat jadid termasuk minat adalah ketika Masjid Haram diperluas, itu orang yang sholat di tempat perluasan termasuk Masjid Haram atau tidak? Iya kan? Nah, di sini ini ada ulama yang berpendapat ketika mina diperluas, ya mina jadid itu termasuk nopo. Nah, yang satu cara pandang enggak, namanya jadid ya jadid tidak mina. Tapi yang bilang tidak mina ketika dibantah, saya kira Masjid Haram diperluas. Apa perluasannya tidak termasuk Masjid Haram? Ya tidak termasuk masjid. Tidak ada mina anda. Itu jenis istiqamah itu ya nyerempet bener, nyerempet nopo. Keseluruhan ulama lah istihad itu pendapatku benar mungkin salah, karena pendapatan salah sih mungkin benar dari. Jadi istihad itu guyonannya itu ra'yu naswa bin yahtamilul khotok, tapi wa ra'yu kafotoon yahtamilul. Pendapatku pokoknya benar sih, tapi ya mungkin salah. Nah, pendapatan salah sih, mungkin apa? Ya orang larang untuk melarat, itu tak senang. Orang larang untuk melarat apa? Toleransi saling. Dari orang juga, itu tak ada orang tua nih, marah tak berkor, itu kan mas. Ada satu dua tak ajari, marah tak juga ibadah. Untuk baik diri walidan, baru orang tua kan itu untuk, no, untuk orang apa? Tapi misalnya darah ini marah apa ya mungkin, karena orang sejenis dia ada saling menyerang, nggak saling eksploitasi, nggak saling apa? Tapi nanti lo konsep agama wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling nolong. Balung ketemu balung itu tulung-tulungan, Pak. Lah itu istihad, balik niku jenenge napa? Istihad itu mesti podo nyerempet, podo napa? Nyerempet. Nek tak bener ganjarane loro, masalah ganjarane napa? Paham ya, terus niku mas nyangkut macam. Tapi kalau istikharah budak balik sang pangeran iki ben sampean ngerti. Kangelane jadi ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik teng pangeran. Tiap istikharah ayat haji, mesti jawabane pangeran menang ulama. Menang nopo ulama. Misalnya begini. Nabi Ibrahim kena kitab Allah tusyrik bi syai'an. Bahwa Ka'bah ini tak bangun supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Dan Ka'bah ini dibangun untuk orang sholat. Orang rukuk itu anggap saja waruka sujud orang rukuk dan sujud. Berarti anggap saja untuk orang sholat. Sekarang pertanyaan saya, Ka'bah itu untuk orang kafir apa untuk orang sholat? Ayatnya jelas ya, watohir bekialit to'ifina wal qo'imina wal ruka'ifin. Nah, kalau pulau yang permanen untuk orang sholat. Karena orang di seluruh dunia itu kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Itu satu. Nomor dua, Ka'bah itu tidak punya prestasi mentauhidkan orang. Zaman Rasulullah di Sugeng itu 13 tahun Ka'bah diselilingi berhala. Jumlahnya 300 sudah. Jadi jumlah berhala seputar Ka'bah itu 300 sudah. Akhirnya pangeran itu sendiri, pangeran itu sendiri Pak. Berhala, wong roh Ka'bah cara tarik zaman Nabi 13 tahun. Mana sama dulu anak pulau semua yang teman-teman yang dulu. Ngaku sekali mulia jadi goblok. Jadi goblok. Ya mungkin kalau nak eling mungkin gue sedih. Oh kalau wajah anak sangat Quran wau sing kulo jadi hendak pengen anak eling. Anak eling ya rapok. Ada orang eling. Awak jangan yang akhirat anak eling. Betul ini penting berketerangan. Ka'bah niku 13 tahun zaman Nabi Sugeng jadi nabi. Tahun Nabi umur 40 ngantos 53. Niku wonten berhala pinten 300 sudah. Kita baru nolak agak orang ajar kafir.
Sing percaya keramat Ka'bah iku ora wong Sulawesi sing gunting siswa, tapi Abu Dalam percaya. Abu Dalam apa? Percaya. Ben berhalane barokah iku pinggire no. Ya iya wong dene iku sirik. Kok percaya keramate? Pangeran iki wonten. Akhire Rasulullah nak sholat niku teng Madinah niku kan madhep Baitul Maqdis. Iki menunjukno nek kebenaran niku ora iso kelima. Kau nak madep Ka'bah berarti madep betul. Itu pengeran. Barang madep Baitul Maqdis ya ora masalah. Ini yang belum. Muhammad itu malu-malu. Jadi agama dari agama baru tapi kiblatnya anut itu. Jadi Muhammad itu piye? Jadi yukhalifu dinana tapi wa yastabiu kiblatana. Mak, nak aku Yahudi ae ora usah isin-isin mau kiblat itu. Jadi itu pengira. Makanya kayak Allah kiai kok kepen bener final lu goblok-goblok wong paham ya mergo riyen kebenaran yo kaito kelima madhep Ka'bah ngadepi berdoa. Madhep Baitul Maqdis jeblate. Kowe dadi kiai seneng wong sugih mari sedunya, seneng wong melarat apa ora ngadep proyek paham jadi. Iki semono iku wilayah milu kiamat. Seneng wong ikhlas ya agama ora maju. Seneng wong ambisi ya ambruk. Ana ketika ulama riyen ku anna tuhalka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun nabi wal mukhlisuna ala qatarin wong ikhlas iku nanggung bahaya sing gedhe kuwi bahasa ikhlas ning omah ana ambek pangeran ngerti ngerti tangga-tangga kerjane wong kafir kerjane wong ora salat ngerti dadi pengedan narkoba. Tapi nak kasih suka, ambisius, berkuatir, ini perjuangan manfaat. Tapi kita tetap berdunia. Untuk pakai ide-ide, paham kan? Tapi nyelamat no ekonomi ini umat. Kita senang mau ikhlas teman-teman. Kewal mukhlisun, ala kotorin, jadi wong ikhlas itu pada bahaya. Iblan bahaya pengangguran. Pakai dan kemiskinan. Nah dari Imam Ghazali. Fahalaka wahalaka sihir. Kowe nak ngidolak wong Islam, dene yo rusak. Wong akeh yo rusak, akhire halaka sihir. Aku mau melok apa? Rusak. Kalau bayangno, misalnya wong terserah kerja kabeh Islam. Akhire wong-wong sing golek pekerjaan ning wong kafir, utawa wong sah. Terus aku mau udah kok endi? Tanam-nome dilatih fasik. Oh, betul. Anak merangi dolakno kuwi, perkara ada penghasilan. Tujuh yang di jalan aku, yang berkembang ratu secara masuk, perang ganteng, ratu itu. Iya, tujuh terus mulai senang wong liya, anak ngidolan wong liya, takok dan apa. Mari nama kasih ini kedunya juga harus selamat paham. Perkara itu wal mukhlisun ala kotorin. Sampai mesti ini berbeda. Ka'bah itu raiso disolati, mergono berdoa 300 miliar. Saya itu maksud raiso disolati, mergono. Kiblatin, ya. Buat ini kalau angkat kampanye besar-besaran, bersama lu percaya wong alim. Ujung-ujungnya apa? Yang bisa menyelamatkan Islam hanya satu. Jadi ku tauhid sing ana ning dodo. At-taqwa daruna dari Nabi. Sing selamat tauhid itu tauhid. Tenang. Kanjeng Nabi niku madhep teng Baitul Maqdis itu 16 bulan. Riwayat Bukhari itu 16 bulan, Hilal 17 bulan. Pokoknya selisihnya riwayat itu antara 16 bulan sama 17. Biasanya ulama riyen itu model gak statistik. 16 luwih sak wulan ya dihitung 17. Sing kita ngitung tetep 16 mergo luwih modal wulan. Lane Imam Ghazali nak wis wong-wong tau menungso iku ora sing bener. Nak ngitung saenake dhewe. Sampeyan tak bedhei jawab jujur. Tahun 2001 siji lho ora pulang. 2001 abad 21 tak abad 20. 21 kan? Tahun 2001 abad 21 atau 20? 21. Padahal lagi kelakon. Lakon siji. Padahal untuk satu abad ngenteni satu. Paham? Ana orang Jawa kan karek siji wae elokno sing 20 kan. Jadi ini filmnya kena apa sing darani nabi ku wis wane mung swida. Kuwi sitok perang itu ngarep, ya orang itu guri, berarti dianggap suwi. Lah sing ngitung swidak telu niku
Pecahane ya dihitung ning ngarep, pecahane ya dihitung ning mburi. Akhirnya kan ketambahan loro. Tambah loro. Lah berhubung nanti kabudute dianggap mulut kan. Surah sampar mulut. Berarti dianggap ning tahun anyar kan. Betul mlaku pinten telung bulan, mun matur pinten? Bon kula badani malih. Akhirnya sing nyelametno kanjeng Nabi namung setunggal. Gini ku logika tau. Wah, ini udah penting. Mulai wong wani ulama sing seneng tauhid itu kualat. Akhirnya ketika wong Yahudi nanya, ketika ada pangeran oleh jawab orang kong ini. Itu maksud dia itu berarti para nabi zaman Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, orang Jawa pangeran itu kulillahil masjid wal maghrib. Ya mbok, cek madhep Baitul Maqdis cek Ka'bah kowe wetan kulon ya pangeran, Pak nama tuwalu. Pas sama. Mana ada madhep Ka'bah tak madhep Baitul Maqdis. Mbok Muhammad madhep ngetan mendhuwur mengisor ya tetap ketemu aku ya malah ngaco ya. Itu tauhid. Karena kita tahu Ka'bah itu tidak segala-galanya. Baitul Maqdis juga tidak segala-galanya. Mulane jawab pangeran Pak nama tuwalu sama wajib. Tenang dibuktekno nanti. Yaitu nak sholat fisafar nafilah, sholat sunat fisafar nafilah. Itu wajib madhep kiblat, betul. Sholat sidatul tofi wajib kiblat, betul. Jadi ada beberapa sholat, sing nyatane ora perlu madhep kiblat. Kok hakikate kita ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini penting ngasih. Buat ini nggak terpaksa. Lah nak sing penting ku madhep ning Allah berarti madhep Ka'bah itu mau syariat. Iku simbol nuruti perintah Allah kon madhep Ka'bah. Lah akhirnya wonten hukum pekengnya. Nah, buatan berjauh kan kau kuburan. Tapi nak ning akhirat ketemu. Bener aku pun jenengan. Kalau pekengku pekeng ngawur tapi ngawur sangka ngalim sinau kita pakai. Nah kowe teliti dari sangka bodho, jadi teliti sangka bodho ya akeh. Yo kula nanti debat perkara ini keputus. Dulu itu pas rame-ramenya ada jam dalil atau ada yaum arasil kiblat. Pakai kompas itu kan semua masjid mau diluruskan kiblatnya. Karena setelah dihitung itu maksudnya bodoh Meksiko mentibo. Jadi ini kan kalau selisih sekian senti kali sekian negara kan kena antar negara kan. Kesepakatannya para ulama dulu. Kalau orang di dalam Masjid Haram itu wajib madhep Ainul Ka'bah. Paham ya? Wajib napa? Ainul Ka'bah. Tapi kalau di tanah haram, misalnya di radius tanah haram, misalnya jenengan di kawasan-kawasan tanah haram, madhepnya cukup Masjid Haram. Tapi kalau di seluruh dunia itu madhepnya cukup tanah haram. Jadi urutannya dalam Masjid Ainul Ka'bah, juga dari Ka'bah, di luar Masjid Haram. Jadi Masjid Haram 1 kilo berarti Ka'bah 1 kilo, lalu diperluas 5 kilo. Ya kiblatnya betul. Tapi nak kasus yang Indonesia cukup madhep semua tanah. Karena apa? Secara tauhid sederhana teorinya. Hakikat kita sholat itu tidak madhep Ka'bah. Ini wajah dua dia lillazi fatara samawati. Orang madhep Ka'bah. Lalu madhep Ka'bah berarti kalau teori falak sing ahli astronomi bener Abu Nawas. Nah, sing garisnya 180 derajat atau 100 derajat. Lho toh nggih. Misalnya Ka'bah itu kan jelas yang khotul istiwa, jelas kita sepakat. Dalam Indonesia itu juga dilewati khotul istiwa. Saiki misalnya Ka'bah yang garis pas tengah, terus kowe yang tengah yang sama pas porose. Apa terus salah tengah ber? Di bumi kan bulat-bulat disepakati oleh pakar-pakar sekarang. Terus Ka'bah pol ngisor ke pol dhuwur, atau Ka'bah pol dhuwur ke pol ngisor. Yang tidak rubuh loh. Kalau rubuh kan ada arah. Sama dengan di falak diwari rubuh. Di dunia yang searah kan hanya rubuh. Kalau langsung 360 derajat kan nggak ada arah kan. Misalnya bal itu bal. Nah dhuwur pol ngisor ala arah kok. Madhep ngidul. Ya madhep Ka'bah kan, madhep ngalor. Wong ketok madhep kan sak rubuh, ning dunya sak rubuh. Misalnya bal gini ya. Yang satu rubuh kan kelihatan kan, misalnya ini Ka'bah ini kamu kan harus madhep kan. Tapi nak pol dhuwur pol ngisor. Nah, makanya kan terus pertanyaannya kalau orang dalam posisi segaris dengan Ka'bah, gamane ngisore Ka'bah mau dibur, mau ngisor terus ning negara itu terus salate mungkur.
Iki gitu, agama iku syariat, sing penting madhep cara syariat. Umume madhep cara syariat, salat ono ngadeg ya kita salat ngadeg. Ana sujud ya kita salat sujud. Ana rukuk ya kita salat. Nah, kalau nanti diguyoni yang sekuler, jangan-jangan teori agama itu nggak benar. Sholat madhep Ka'bah itu kalau orang New York, orang Amerika itu tepat di garis Ka'bah. Itu sholatnya madhep mulon tanya, tak guyoni. Umpomo tenang ngono, itu sing sholat itu sholat sujud. Anggap aja itu mah pilih madhep Ka'bah, nggak. Karena itu tadi, kalau agama kamu logikakan, nanti logika jihad itu sudah masalah kan? Di daerah yang tidak rubuh memang tegak. Paham ya? Dan gitu, bumi kan bulat-bulat, misalnya Ka'bah pol dhuwur ke komisor di segare. Ini macam ini. Ngalor yusah, ngidul yusah, masa ada begitu? Tapi nak wong kafir kan selamat. Selamat itu kalau kita sholat itu madhep Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat madhep Ka'bah. Lah madhep Ka'bah ku piye? Yo pokoke madhep ngono. Guru kula Kiai Memun bangun mantap ana wong sok kita madhep kiblat ning masjid terus ada dirubah dhewe miring mantap. Cukup. Bapak nggih sami. Bapak niku masjid desa kula niku dipaksa kiblat. Tapi bapak nang masjid pondok kula nggih ngene kula. Tapi ada di tengah. Ketika dulu ramai ada wacana meluruskan kiblat, itu saya termasuk orang yang disuruh cari takbir supaya orang Islam asal madhep mulon nopo sah. Asal madhep mulon nopo. Memang setelah ada GPS, ada yang marah di kiblat, memang bisa. Kalau lagi kertas ilmu. Misalnya Februari tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Semua arah mengarah. Aku tak sabuk andanya, aku mau ngalim, merokok sabuk andanya. Nah, tapi ketika gerakan itu kuat, lo jeeling. Saya itu ikut diskusi sama itu paling ramai di Masjid Demak. Saya ikut diskusi, tapi diskusi ilmiahnya, bukan kebijakannya. Akhirnya mari ini mau guyunan cangkem eleknya dan cangkem elek. Masjid dirubah itu juga gampang. Pilih bangunan. Saya ini sempurna dirubah, uang sing mati-mati, bawa uang sing berpendapat. Iku raine dipaksa tak berbisa. Oh, emas. Sing usul dipaksa lho. Masjid itu gampang, sope dirubah selesai. Tapi bam-bam sing mati asal madhep mulon di tempat lho. Meriang langsung. Jadi uang nak terlalu jelimet itu juga ada diskusi tengkai wawani. Lain nak uang gawe duit taruh aja gak ini apa? Tengkai mergokan. Akhirnya tahu no wacana, wong ikhramu haram rokok. Mereka nganggo bawa. Yo masuk akal yang tegak wong itu. Soal tangkem elek. Nak ngurus Jumatan kesunatan rokok. Mereka nak Jumatan kesunatan nganggo bawa minyak. Meriang waduh. Elane tangkem elek nyelamet agama baru. Jadi orang-orang ulama gak cangkem elek. Perkara ini kadang orang uang sing butuh dilawan gak cangkem nopo. Bedanya ulama darah ngendikan. Ini orang cangkem elek. Perkara ini saya punya sejarah banyak tentang katanya cangkem elek. Cuma ulama darah ngendikan. Ya karena untuk melawan kedoliman. Itu saya baca di Ihya. Kitab itu saya baca di Ihya. Dari Imam Ghazali. Saiki nak Ka'bah dipasno dalam konteks yang jauh. Berarti wong ngising madhep ngulon ya sak. Madhep ngetan ya sak. Alasan ora pas kok. Ya asal madhep ngulon kan mesti gak pas Ka'bah. Kan? Asal madhep ngetan ya ora pas. Untuk pas kan untuk miring presisinya. Dari Imam Ghazali, ngono iku ya wong edan dari Imam Ghazali. Pokoke nak ngising madhep ngulon to ngetan, ora ning bangunan sing disediakan khusus WC, tetap hukumnya mboten an. Orang itu atau yang ngising madhep mulon, ini bukan pas, ini kan presisinya kan. Ya orang agama ini orang asal madhep ngetan mulon, betul-betul. Kecuali di bangunan yang mengakses, sedikit-sedikit kadang. Ini pun Imam Ghazali. Mengenai Imam Qurtubi itu menukil satu hadis marfu. Gini ku dawuh kanjeng Nabi, al-Ka'batu qiblatun liman fil masjidil haram wal masjidil haram qiblatun li ahli haram wal haramu qiblatun li ummati kulliyah.
Ka'bah kiblat kanggo wong sing ning jero masjid. Masjid Haram kiblat kanggo tanah haram. Tanah haram kiblat kanggo wong seluruh. Lalu kalau ngasih tentang Bojonegoro ketika ditanya, Gus sekarang itu kan ada GPS, mestinya kan bisa tepat Ka'bah karena ada GPS, ada yang marosid kiblat omong. Nak ngono semua masjid itu luas maksimal 14 meter. Mergo luasnya Ka'bah 14 meter. Agar masjidnya luas, mesti orang sing ora nabrak Ka'bah. Kecuali didesain cekung. Paham? Loh iya kan kalau Ka'bah 14 meter, kenapa luas masjid 20? Lu langsung pojok ke ndi? Apal kudu. Mana-mana. Mana riyen itu ketika ada wacana ya sebagian tidak semua pegawai sepakat ada wacana itu kiai-kiai di Pantura ngelawan. Nah, yang muda-muda kasus kula bagian-bagian golek takbir, golek ibarat. Ya kalau wong alim golek iki cepet dikongkon jam 11, jam 12 itu. Sampeyan golek ya apa kalau Allah minna. Jadi tapi tak berorder. Jadi yang order sudah bilang, carikan yang enggak apa-apa, asal masuk ngulang oleh. Jadi menangan boleh takbir sing oleh. Dan gua manjen putrane bapak dulu dia ada senang orang berkebun. Mau sholat di masjid sama sosok miring-miring ora seneng. Aku bolak-balik ketemu ngoten. Waduh, ada miring, gua boten mantep bisa asal macam mula. Aku nak ngadep ngetan lagi ra mantep. Dene uteke ora mikir, piye wae bumi bulat bola. Nanti ada masalah yang sama pada titik yang segaris dengan Ka'bah. Yang sekarang diteliti yang di Amerika ini. Itu ada yang bilang pernah diukur itu tepat di atas Ka'bah atau di bawahnya Ka'bah. Kalau Indonesia kan umpama tidur di pas Amerika. Indonesia. Kan gampang tuh saat ngitung yang terpautnya total deh. Kira-kira deh. Nopo? Jaraknya gitu foto total. Asa kecil dong. Kan Indonesia tuh jelas sampai Mekah sama-sama ada foto istiwa. Mulanya dari kanca kula Indonesia itu jauh. Jadi nak ngaji takrib gak bodoni. Misalnya takrib bilang sholat duhur dimulai jawalu syamsi. Sholat subuh kodok nak wis tulus syamsi. Waktu ngasar entek nak wis turupe. Itu gak kita bodoni. Mungkin Indonesia diliwati katulistiwa. Katulistiwa cara bahasa Palak. Artinya kan ono melu samsi, ono huruf samsi, ono tulus. Jajal kitab itu waca ning kutub utara. Wong Islam kudu poso. Nak wis mletek srengenge. Subuh entek. Nak wis suruh srengenge lagi oleh buku. Srengenge ada ono. Dari wong kutub iku bakal sopo. Iku bakal sopo. Sering kira orang mesti bukan. Mana Indonesia ngalim-ngalim, gue juga kan teman-teman. Padahal jelas Indonesia diliwati khotul istiwa. Otomatis tema-tema yang dibahas di kitab-kitab Mekah itu sambung. Pak, bisa apa? Nah, kalau repot manjana itu ilmu jarak gue. Kalau nanti tanggal tiang. Gus, misalnya uang sugih, orang poso rak ya itu anggar gelem, bukan bangkrut. Kan misalnya begini, ini di masjid itu kan terpaut 4 jam, kita sepakat ya, sini dengan Mekah kan terpaut itu 4 jam. Semenjak ada live itu kan kelihatan sekali kan. Kalau misalnya pernah lihat sholat subuh itu yurfa'ul an adzan subuh ini jam 10 mri. Jam 10 siang sama kalau juga di TV Arab Saudi itu mereka lebih jam apa? Subuh. Nyatanya anak pulau Hasan itu tinggal di sini, wah kacau orang Mekah jam gini baru sholat. Dalam Mekah jam barsnya bar sekolah delok TV ini lebih sholat nopo. Kita sepakat kan terpaut 4 jam. Ya terpaut apa? 4 jam. Kulo ngalami betul dan memang saya orang yang meneliti itu. Saya pernah umroh dulu dari Jakarta itu jam 12. Diumumkan oleh pramugari bahwa pesawat terbang 10 jam. Berarti logikanya kalau jam 12 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sampai sana kan 10 malam kan? Ternyata enggak. Setelah terbang 10 jam, ternyata di sana jam 5. Matahari masih terik sekali. Jadi aku mau foto atau kebelau minta minum. Hanya dengan saya puasa kan asumsinya 6 jam lagi buka kan? Karena saya sudah jam 12. Sudah terbang 10 jam di sana.
Belum turun, belum maghrib masih jam 5. Nah mulane aku itu udah buka tau orang ngurus suruh. Tapi nak delok jam. Mau ngangkai 6 jam kok. Nah itu dibahas di Robitotul Alam Al-Islam. Saya dulu termasuk yang diminta sebagai materi untuk makalah itu. Tapi saya tidak ikut. Tapi saya termasuk yang diminta. Ya ada orang itu minta yang ahlinya. Karena memang masalah itu repot. Nah sekarang kalau dibalik begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Di sini 3:30. 3:30 pagi, 3:30 mau imsak. Imsaknya tengah Yogyakarta gitu. Anggap aja jam 4. 3:30 kamu tahu imsak. Terbang saja ke barat. Terus jam 2. Mau nak Mekah kok sampai imsak. Terbang ke Maghribi itu. Maroko gitu. Jadi, dan akan juga cepat. Misalnya jam 2 awan kok itu. Terbang ke timur. Tapi kalau pakai sapak itu di pertanyaan dunia ada itu gimana itu? Saya termasuk ikut diskusi itu. Nah, sekarang ukuran tuh pakai jam apa pakai matahari? Nah, kalau pakai matahari resikonya pakai tidak menjangkau kutub utara dan kutub. Nah, nak kutub utara, kutub selatan dianggap bunyi terus berarti kewajiban sholat mau maghrib bisa. Mereka subuh zuhur asar terkait. Itu jenisnya abdinu abdur waladina rokok limana. Jadi saya senang sama Robitotul Alam Al-Islami karena yang dilibatkan orang-orang alim. Setahu saya kalau di Indonesia itu ya mulai Mbah Mun, Kisah, orang-orang alim. Yang beliau terus nanti minta ya menugaskan itu beberapa santrinya yang alim juga untuk jadi materi, ya, nyari materi itu. Jadi di konsensus. Ya karena tadi, sama serata mikirmu, enak, mau ada di ulama itu enak, tetap enak. Nah itu baru kaya Quran jawab kulillahil masyriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Kok fatamma kiblat tapi fatamma wajhu. Nah saat ini kiblat ora pati kira-kira ono, lha keliru ora ono wong mandang kiblat nganti nganggo GPS, nganggo ya marok kiblat berlebihan itu keliru wis pokoke sing penting madhep ngulon mendenge kan teman-teman. Nah, macam teman-teman ngerti nih, misalnya Kak Bay rodo lor terus gue madep malah rodo ngidul kan kenemenan tuh. Paham ya, terus buatan sakit. Terus nomor kali menyangkut wong sing sholat. Saya ini jenengan pikir mawon. Ketika Ka'bah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak syirik dan orang-orang yang sholat ruku, itu orang mau sholat dan sholatnya benar itu barokahnya ulama atau barokahnya Ka'bah? Barokahnya ulama. Mulane dari Imam Ghazali yang dibenarkan oleh syaratnya kitab Ithaf. Jangan kira semua orang itu diharuskan tawaf sama Ka'bah. Banyak wali-wali yang ditawafi Ka'bah. Makanya dulu antar wali Abdul kalau guyon hadza rajulun tatufu bil Ka'bah. Iki wong lanang tenan. Nanti Ka'bah sing tawaf ning dene. Ora kok dene sing tawaf ning Ka'bah. Jadi Ka'bah itu umpama iso ngendikan, itu orang paling didoakan itu ulama. Karena orang tawaf bener barokah ulama, orang sholat bener juga barokah. Uang tahu kita bener yo barokah. Lah saiki uang seneng Ka'bah lewat kampanye ulama apa kampanye Ka'bah? Kampanye ulama. Kok uang rafadilai Ka'bah yo lewat dawuhe. Lane ana guyonan teng wali Abdul kok ora tau tawaf ning Ka'bah. Anak miman satu rupiah Ka'bah. Aku uang sing dituwafi apa Ka'bah. Salwangannya sombong, tapi ya masuk akal. Dan itu sah dalam dunia wali. Masalahnya itu tadi. Ka'bah itu dulu ketika dika'bahkan dibutuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang campur tangan supaya Ka'bah enggak menjadi tempat syirik. Ketika tolak zaman Ka'bah jadi gon syirik. Rupanya wonten berhala ini. 300 sulit. Untuk menghilangkan itu butuh kekuatan tentara, politik, terus wonten Fathu Mekah. Nabi didukui kalian jauh kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana nafusa. Artinya sakralisasi Ka'bah itu ya butuh campur tangan Rasulullah, sahabat sampai sekarang ulama. Lah ini dong ini terus wong ekstrim. Akhirnya Wahabi terlalu ekstrim sidik-sidik dianggap syirik.
Tujuan utama Ka'bah dipek lho tongko sirik, jimat sirik, wiridan sirik. Ini kita penting, jimat, keramat, ngetok, iswa Ka'bah. Lah ayo perkara ayo simbora ro. Jadi jelas niku piye wae sakralnya sesuatu kados Ka'bah itu butuh nopo ulang. Karena ulama ini nanti yang kampanye pentingnya tidak sirik, pentingnya sholat benar. Nah, sholat benar dia yang mau. Resmine cara syariat madhep Ka'bah tapi hatine madhep pengira. Buktine mau sholat safar nafilah. Niku ora mboten madhep Ka'bah. Ndak wajib madhep nopo? Ka'bah. Sholat siddatil khofi ya ora wajib madhep nopo? Ka'bah. Ini dimaksud nopo? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Pun kula tersaken ya terus. Saniki wa adzin fil nasi bil haji yatu karijal. Nabi Ibrahim niku namung ngangkat Ka'bah, jadi boten namung Ka'bah. Oke, eling-eling Nabi Ibrahim niku namung ngangkat pondasi Ka'bah, tapi boten bangun apa Ka'bah. Karena Ka'bah pertama itu sederenge Nabi sinten Adam. Nggih, Ka'bah pertama sederenge Nabi sinten Adam. Mulane teng Quran namung disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Kalau yang setuju juga pemerintahan Arab Saudi itu tunggal masalah desain Ka'bah. Itu kalau bangunan Masjid Haram itu kalau mau ke Ka'bah tetap turun, tetap nopo turun. Itu kan beberapa ada tangga menurun. Itu dulu pernah ada usul supaya diratakan, supaya wong ape tawaf ora terjerembab atau apa. Tapi tidak berani pemerintahan Arab Saudi karena posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Kalau kalian balik, posisi Ka'bah di bawah itu binasil Quran, bukan istilahnya ulama, tapi makna Quran. Ini disebut ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin. Wadil maknanya juga. Lah wong ora tau mikir nek Ka'bah menjorong misal malah ada ini enggak strategis harusnya laporan diri atom itu ora usah strategi. Jadi Ka'bah itu medhur pancen awal mula Ka'bah itu ning Jurang. Mulane sampeyan haji utawa umroh Mora Ka'bah tinggi-tinggi terus pas sampai tua Pak Mat. Betul, mergo Ka'bah disebut Quran diwadin apa? Diwa. Jadi cekungan paling iso. Terus dia Nabi Ibrahim kan boten roh Ka'bah tidak tangkel pangeran tembu di bawah ngene mono gunung Jabal Kubra ngene-ngene lah empol ngisor iku ana Ka'bah. Dari Nabi Ibrahim cekak sama. Ditenane pundi Gusti. Jadi Ibrahim bicara Zubdatul Ma. Subdatul Ma itu kaya guaan banyu, cara mereka, cara orang Rembang belik. Orang Arab ada ini Subdatul Ma. Belik tentu di cekungan paling bawah. Nah, akhirnya Ibrahim bangun sesuai gambaran cekungan air yang apa? Yang temeriku terus dibangun pondasi. Tapi Ibrahim namun yarfa, hanya ngangkat. Kalau pondasi dasarnya, ono sebelumnya Nabi Sinten A. Paham gitu. Jadi sampai nusung ngangkup Ka'bah itu pertama Nabi Ibrahim. Kalau anak ngaji temeriku cerita. Justru cerita banyak Ibrahim di Ka'bah itu lebih karena kepentingan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ku tiang Yahudi Medina orang percaya nak Muhammad Nabi, orang ceritanya Nabi kok wong Arab. Nabi yang tinggal lahirin yang Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Ishak, Sulaiman, Yusuf kabeh Palestina. Akhirnya Allah ngetokno nak Muhammad itu ora liya. Muhammad itu turunan Ibrahim. Kalau keyakinan orang Yahudi, orang mungkin Nabi, orang turunan Yahudi. Itu bangsa Israel, itu bangsa apa? Akhirnya Allah ngetokno bukti, gini kufihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu singgah di Mekah, neng gone pinggire Ka'bah iku ana bekas kakine Ibrahim. Lah Ibrahim terus urip ning Mekah, mergo Hajar ditinggal nang ndi? Kila Hajar ditinggalin pun dia anak Nabi sinten Ismail. Rata-rata riwayat darani pun dia terus ditinggal. Barang ditinggal terus ketemu suku kok Jurhum ya suku apa? Jurhum terus kawin. Berarti turunan wong Mekah asli mesti turunane itu. Lah nek turunan Ibrahim ora janggal nak Rasulullah Muhammad dados nabi. Paham ya, jadi kita merah. Jadi cerita tentang Ka'bah melibatkan Ibrahim itu lebih karena menunjukkan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sekarang berjanji tak biji wong pinter tenang. Karena masalah utama Muhammad Nabi atau orang Nabi itu masalah turunan. Masalah apa? Turunan. Nak Mekah ojo.
kudu turunan Ibrahim. Lalu sekarang berjanji ini pertama dari kita ini apa? Bapak tu Pak dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai sebuti warok ilal khalili Ibrahim amsaka anu syari'u wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dasihi Ismail al-Fatuhu wa maka masalah utama polemik nubuahnya kanjeng Nabi menyangkut Nabi turunan Nabi atau ora. Terus Allah buktekno nak Muhammad turunan Ibrahim lewat bekas-bekas Ibrahim teng makom napa Ibrahim. Sebenarnya fihi ayatum bayyinatum maqamun napa. Ada iku kaji kula li poe kae. Nek kaji ku yo ono itibar. Paham ya, terus kanjeng Nabi niku mboten keliya berarti kanjeng Nabi lewat sinten nah, jadi wong ya rujimu yo ora coba ketinggi teman-teman itu ya gambae padha ya Yuda bin Yakub bin Ishak bin kanjeng Nabi turunan Ibrahim lewat jalur sinten Ismail. Paham ya, terus ketika kanjeng Nabi madhep Baitul Maqdis ora salah teman-teman wong iki yo berarti mbah-mbah. Tapi ora bener nemen-nemen wong iku. Saiki diakoni wong ya. Ane sakniki geger atau samang ke cara wong Islam sokroh niku tinggalane Nabi Muhammad tinggal Mi'raj. Cara wong Yahudi ku tembok rata apa yo takok dalam wong dawa minggu. Padha bener padha kawai. Ada jare wong Palestina kalau Ibrahim ku Islam. Jare wong Yahudi Yahudi wong babae dene. Kowe tak turunane Karmen jelas kan gak turunane Nabi Malaina. Yahudi jelas turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah Yahuda itu yang dulur Nabi Yusuf bin Bunyamin Napoli. Napa? Nabi Yakub itu anak kata. Ono loro sing sakit gini namun cinta Yusuf kalian cinta Bunyamin. Liane ini ku. Napa? Iya. Yusuf makin tenggudi. Mesir tenggudi. Wale wong alim itu antarane Mekah, Palestina napa? Dalam orang Indonesia itu terus ketekanan tiang-tiang habaib kata wong alim kata turunan saya. Tapi dia silang-silang. Akhirnya kata sengirungnya hilang macam-macam. Tapi orang untuk apik. Kami terus Ka'bah niku dihormati ya barokah penjelasannya para nabi sing sakniki diwakili para napa. Yang penting ojo sirik. Lah ojo sirik niku gerakane napa? Ulama. Bon terus nang. Lihat jadu supaya nyekseni sapa ngake ya dulu bisa nyekseni sapa ngake mana dian pira-pira kemanfaatan lalu dadi wong akeh dunya ing dunya bicara lan anane dagang. Jika apa-apa kasih niat dagang sithik-sithik kenapa seru seru. Fil akhirat dalam akhirat aufiyah dan dunya lan akhirat akwal ndara pira-pira pendapat. Wasulan supaya yang sopong agak isma boy asmane Allah di ayam yang dalam beberapa dina maklumatin kan ditentang. Rumah-rumah ini asri di hijjah yaitu tanggal 10 awiyami arafah atau dina arafah awiyami nasri atau tanggal nakar. Tanggal nakar 10 ila akhiri ayami tasrek maring akhiri dina tasrek berarti 10 atas itu telu lagi. Akwalun yaitu ono beberapa pendapat. Alama yang atas berkara roja kok kang paling sapa wa kumikabel mimbai matilan ami saking kewan kang rumangkang aili bilit gese unta wal bakoli lan sapi wal gonami lan wedhus ala pikantur harukan ten sembelah kafe yo mati sia belisi dan sinoi wa mau te perkara badhe kang sauji kafe minal hadiah sing biro hadiah atau haya lan biro proses sembelian pakulu mongko mangan sira kafe minha saking ikilah kafe wau ambau ida kana nalikane ana apa anam utawa ida kana nalikane ana apa haya mustahab kata niku den sunat. Watimu lan ngeki mangan sira kabeh al-baisal fakira ing wong sing banget kire isa sidal fakir sing banget kire. Sumayak dumongkono dinakan yo sira kabeh tafasalu. Sumayak dumongkono ngilangi yo sira kabeh ngilangi yo sapa ngake tafasalu ing kotorane wong akeh. Manane iki yo tegese ngilangi sapa wong akeh utawa kok ing kotorane wong akeh. Wasak tahum lan apa rambut sing udal-udalan lho cara mriki no. Awul-awulane rambute wong akeh. Wae rambut gak jembatan kok nak badhe haji kau cetak halal kan noto. Aku li dufri kaya dene misale dawane kuku. Wal yufulan becik nuhoni sapa ngakeh kitab wal yufu kata kira kita. Wa tafsir wal yufu ulung zurum ing
piro-piro nagari mengakai minal hadiah yang piro-piro hadiah waktu khayal piro-piro sesungguhnya. Wajah tawakulan tiket tawaf sopong akeh tawaf ibadah iklan tawaf ibadah bil baitil atik ana omah sing dimerdekakno ayo kodime tiket omah sing kuno banget. Mergo li anaru koron tak temne baitu war pane kabeh awal baitin kawitane omah budi akan diletakno omah linasi maring menu. Jadi dunia orang ono omah blas niku wis ana Ka'bah. Berhubung pertama ana Ka'bah berarti omah seputar Ka'bah numpang ning Ka'bah. Lan aping gusur pemerintah Arab Saudi PD mau. Nanti sakniki hotel-hotel wong Amerika wis bos-bos aping gusur mau. Ganti rugi tapi mboten saged mensomasi karena memang perjanjiannya kalau Ka'bah butuh harus apa? Harus mau napa? Digusur wong dhisik Ka'bah, dhisik napa? Dari kau teh mengkono kabeh. Awalu betel budi anopo? Inna seleng-eleng. Dari kau teh mengkono kabeh. Nggih sebab niku kula matur, Ibrahim itu hanya ngangkat Ka'bah. Bukan pertama kali yang bangun nopo? Ka'bah. Lah mungkin awal pertama bangun Ka'bah beda ayat nopo? Inna awala baitu budi anna silal ladina nopo? Dibakatan mubarak. Nggih, tetap pertama niku Ka'bah. Sebelum Ibrahim bahkan sebelum Adam. Dari kau teh mengkono kabeh. Utai dalik kubarum tadain mukodarin. Ail amru tegese-tegese perkara iku dalik iku mengkono-mengkono kabeh. Awi sya'nu dalikal mazkur. Wa man disapane wong. Ai sya'nu tegese-tegese keadaan iku dalikal mazkur barang kang disebut. Wa man disapane wong azim kumulya arep kumanah hurumatillah. Ing pira-pira barang sing diharamno Allah atau sing dihormati Allah. Ya te hormat rumah perkara layak ilu kang ora halal apa intiha apa pengrusak mah. Bahwa mengkote kabeh takdim wa mengkote takdim ning hurumat iku khairun wa api lahu ketimbang ing darab iki ana ing pangeran mansil akhirat dan akhirat. Wa kila nanti halal lakum bagi sira kabeh palan amu pira-pira kewan. Aklan kelan mangan tapi gak dadap ki saude nyembelih. Coba kabeh halal sebut pangan iki boten maksud aklan dadat dadki. Ilang kecuali perkara istilah kang den waca pemali mengatasi sira kabeh apa takrimu apa haram mah. Fi hurrimat alaikumul maitah. Ini boleh ayat apa khurimat alaikumul maitatu wa kamu walahu hinziri wa ma wiladhi nabo tiwirillah. Masuk ayat ini wal saat ini belum macam-macam mengutus wal khaliqatu wal mawqud dan wal mutarad dia bisa tulis ayat falisisa mengenai sisa mengkoda wajib lan nang waya kalian tono sisa mutasil wa takrimulan utai keharaman 5 perkara awal kang anyar teko pemamna mau disangi mati wa hamilan sebagai mati. Sertani bumong di sira kabeh ari sing dijemberan nalal sakni sange pira-pira berhala. Utai minil galane kerabayan aila dikise perkara bakan dilati kalau sanu pira-pira berhala. Wastani bulan duwe sira kabeh kaula diuri ing omongan sing ora bener. Ai syirki dikise omongan sing sirik. Bila iklan Allah fital biatikum ing dalem oleh talbiyah sira kabeh. Korean yang Arab sejarahnya anak Islam niku nak talbiyah berbau napa? Au syahadati juri utawa saksi palsu walam yakuna falillah. Iki kula badhe matur sekedhap. Kula senang sangat ditetir pengiran hasil. Quran itu kula isianan jenengan. Saya kula suwun nak tinggi-tinggi diambak dari suka masjid, supaya suka sinten. Jadi kula niku yakin, ainul yakin sing saged nyafaati kula jenengan namung napa kok Kalau nama sedikit mau tentang Quran. Quran itu ada 3. Ya, Quran yang disebut Quran diambak tentang Quran wonten 3. Siji di istilahnya misalnya Yasin wal Quranil. Quran sama kata koro ayat pro. Berarti terkait bacaan. Dia terkait apa? Bacaan. Kadang di istilahnya kita. Kadang misalnya tentang surat Dukhan. Amin wal kitabil. Kitab itu contoh kata bayar buku kitaban. Maknanya apa? Terus yang ketiga disebut pemaknaan. Jadi itu misalnya tentang awal selikon apa tentang depan itu kedua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul. Di Quran itu ayat yang jelas sing tidak kok ning dadane wong-wong napa. Terus Quran nak dicetak apik wacanane gampang. Niku ora paham lagi ibadah. Nek kula pastikan enggak paham lagi. Tapi kudu ana wong alim sing jaga maknane. Karena lewat wong alim sing jaga maknane niki Quran enggak bisa dipersalahkan.
Misalnya contoh paling gampang, contoh goblok-goblokan. Ketika beberapa kitab suci milik agama lain sudah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Lalu pertanyaannya dulu Nabi Isa itu pakai bahasa apa? Ibrani kan? Lalu yang Ibraninya gimana? Tapi kalau Quran tetap berbahasa Arab dan sesuai teks zaman bahasa Rasulullah, itu mesti bener. Mulanya uang sing tuku mushaf atau di mushaf akeh sak dunia ya tambah apik. Perkara ini menunjukkan nak Quran sak dunia rusak. Pulau di Quran sak dunia kan. Mulai Quran cetakan Mekah, Damaskus, Syria, India, Indonesia mau pulau gada mulai cetakan Kudus, Syamil, dan Pulau Biamba. Kalau punya lemari lah berapa khusus ada Quran. Belum Quran yang dulu zaman Wali Songo sampai Quran. Jadi kalau di Quran mulai sing pak ditulis ning titik sitok, kok ning dhuwur ning sitok tapi titik apa? Sitok. Jadi kalau Quran di edisi sing pak mek telu bedane titik ning dhuwur mek napa? Ini kira pena, kok titik kali. Nak pak nopo tunggal dulu tak ada penairan, nak pak titik ini dulu, nak kok nih cara walian pokoknya titiknya sama-sama nopo satu. Terus Quran itu makna ini, jadi suwon itu dia ngamali kulo, ngamali jenengan janten. Tapi kulo suwon sampai butuh yakin syafaat itu. Dia syafaat itu macam-macam, dan awang alim mungkin lebih bertanggung jawab terhadap makna. Nah, jenengan misalnya senang ibadah moco di moco. Nah, orang juga ada wong sing moco. Pokoknya dia sampai kita ngalami sikayatul Quran, wajul Quran. Ini jimpen Quran wajul ke pengiran. Dawuh inna qaumit takhudu hadzal Qur'an ala mahjur. Pulau tentunya dibaro Gusti. Dibaro gak dikaji, gak ono sing belajar. Mana jenengan ngaji teng mriki ya lumayan, ngaji nopo tafsir apa jalalain. Tafsir apa Quran. Ono kitabe, ono ulama ini. Kalau ngaji tafsir tambah ulama, itu karu-karuan. Makanya kalau di Quran tidak ada ya halang, nggak karu-karuan dua repot, namun itu bukan. Tapi sama ada rasa gedeng teman-teman, mulai dicek gimana ada tantangan, ono apa? Ini biasa apa? Terus pulau cerita sedikit mawon tentang syafaat Quran, sing masyhur tenggine hadis. Suatu saat ada orang itu apal surat Tabarok. Dia Tabarok saja belum Quran tolong juz Tabarok. Sing apal Tabarok niku dosane kathah badhe dilebokno neraka ben pangeran. Ambek malaikat boten pangeran, ambek malaikat. Terus dari surat Tabarok kodo ke malaikat itu tukang nutuki yang mungkar nakir. Ayat dengan malaikat. Mungkin nanti agar siapa penutup ini habis so saya. Siapa penutup ini dilawan di surat Tabarok. Itu malaikat gak suka. Itu biasa sih deh. Iki wong iki apal aku sering moco aku. Maksudnya surat Tabarok. Mari surat Tabarok disebut surat Al-Waqiyah, Al-Munjiyah yang nyelamat. Jadi ini malaikat ya aku tugas macam nutupi wong dolim. Ya tapi masalahnya aku nih jirone dene, ada yang nutupi aku kena ya. Ya tapi masalahnya di zolim, tapi masalahnya aku yang jero. Tuhan tak bantah ke bulan. Nah, mungkin akhirnya orang Mahkamah Konstitusi tetap bantah-bantah mau apa? Yang lucu usulnya akhirnya ini, tengah-tengahnya. Ya wes aku tuh gue rawan jadi mungkin akhirnya orang gue kalah bu. Saya ingin aku ini gitu terus aku, ayo dilapor aku. Akhirnya lapor, mungkin akhirnya surat Tabarok lapor. Mungkin akhirnya. Ya kalau keinginan pulau tetap tutupi seperti bawah dia boleh. Dari surat Tabarok ngancam. Ibadahnya yang ngancam tentang habis ini. Gusti nak tiang niku tersih jenengan yang dan muka makin nubi pulau. Hapus saya dari termasuk kalamika. Pulau murah guna ini jadi kalamin jenengan nak terima kalam dan apa muka nak. Dari pengiran. Juga waktu ngancam aku gitu ngancam. Ini buatan ngancam, tapi pulau buatan enten guna ini sebagai kalamin jenengan nak terima kalam itu. Jadi Allah, wes sekarang makan akhir itu rapanto sing sawang ibu. Akhirnya bebas. Mulai jadi legenda surat Nabi Tabar. Jadi surat Tabar itu legenda. Dan bulan wakal 114 ayat. Jadi itu Quran 114.
Juga ganteng. Sampai tabaroknya bulat. Jadi sampai tabaroknya sampai sajane ya ora aku tapi bulat. Lah iku sing ora Quran asli tak bulat. Tapi kalau yakin, enu yakin. Ya, logika saya sederhana. Misalnya artinya tabarok kalau dia dimulku wala bisa imosira itu kalau kamu mau tahu hayat liya sudah kuno ayyukum ahsanu amala satu ting. Bagaimana mungkin mungkar nakir itu menyiksa satu ayat yang di situ penuh dengan tasbih dan tahmid. Tabarakalladzi sungguh maha berkah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah semua kuasa. Bangkune mukan nate picek tapi ono wong muji pangerane ditutup. Jadi kula ora bayangno. Ya wong muji pangeran kono. Iku malaikat tau sekolah atau orang mesti kan kebagian. Buat ini hadis sokan, maksudnya hadis itu banyak yang mensohkan. Taman kalau nggak percaya lihat di Ibnu Katsir di surat Tabar, banyak lah. Banyak ya. Karena tidak mungkin kalamu itu disiksa, makanya terus orang jawab Fa'innahu ta'ala la yu'adzibu qalban fihi a'udil Qur'an. Bagaimana? Qalban wa al-Qur'an. Ya tapi wow, Quran itu macam-macam. Termasuk Quran sing bilna. Napa? Nah ini sing badhe kula jajahno teng mriki. Ini contoh Quran sing dua ayatum bainatul fi suduril ladina. Ini kula kadang mawon ben sampean paham. Ketika dulu ada gempa di Jogja. Kita yang nemen. Kalau nilai Pak Rumanto, kalau nilai Imriki satu hari setelah gempa. Terus lo cerita, makrum musibah yang diciptakan alam itu tetap rapati seru. Tak seru-seru aja, seru yang diciptakan manusia. Dulu tragedi PKI itu berapa ribu orang yang mati. Tragedi Pol Pot berapa ribu. Belum tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang misalnya tradisi Syria, tradisi Irak, tradisi Nabamat, tetap wacana ayat. Ini gue lagi jajan tentangnya. Maksudnya ini cerita Quran yang disuduri dan bina Nabamat. Kalau wacana ayat, Qul huwal qadiru ala ayyaf asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Lah agak paling berat apa? Awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Jadi ada kemungkinan itu siji kok langit, kesusutan waktu, gede. Nomor loro kok bumi kok kayak gempa tsunami. Allah Ta'ala paling bahaya yang ketiga. Awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Utawa kowe tak ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Akhirnya Anda saling membunuh. Nah ini ketok. Kasus Syria itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi yang mati karena konflik sosial di Syria. Itu ada yang mencatat satu hari kadang 4.000. Dulu di Libya satu hari 23 ribu. Belum di Mesir. Lalu zaman Rasulullah SAW. Buat ini dawe Nabi. Di antara Quran itu kon moco man aro da'ayakru al-Qur'an al-Ghaddun Toriyah al-Yakro ala kiro'ati ibni Umiyah. Uang yang kepengen moco Quran itu jesek koyok lagi diturunno Allah. Iku kon moco koyok kiro'ai Abdullah bin ya sanate Imam Asim jadi Imam Asim ngaji dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami selain ngaji di Sidina Ali ini ngaji dengan Abdullah bin. Nah, mana nih Quran diwaca seger budi kasus lagi turun, kasus lagi nopo turun. Lah itu mesti wong alim sing niteni. Jadi misalnya wong alim karo kasus Syria, Libya, kasus Mesir, pasti dia ingat awyal bisakum syi'a awwaludi qaba'dukum termasuk ada sing gede nak wong tiga beberapa kelompok saling menyalahkan, saling mengkafirkan, akhirnya mereka saling bunuh. Iku mesti jumlah korbannya luwih akeh timbang musibah nopo alam. Lan kan Nabi ketika mau ayat niku. Azza min fawqikum hadza ahwan. Wa min tahti arjulikum hadza ahwan. Tapi ketika Nabi diterusno malaikat Jibril, awal bisakum syi'a wa yudhi qaba'dukum makin numwan.
Ketika Nabi nangis niku terus Nabi dungo ya Rabbi itu jangan terjadi. Dari pengiran nopo, ini pensamaan roh. Sing dipenggali Allah gitu berperasaan. Gusti, mosok umat kula saling bunuh, padha Islami saling bunuh. Yang tadi beda tahu mosok padha Islami saling bunuh. Tapi aneh jabe pengiran itu kan aku malah naik kelas nanti pateni wong liya. Jadi pengiran itu kadang ora nek gitu. Jadi cara logika menusuk Islam tukaran ora apik. Cara pengiran atuk ngono timbang dipateni wong. Jadi gue nak jadi bapak, ibu nak anak kita bui tonggo ora trimo, nak kita bui kakak dhewe. Ya ora terima. Gue nanti kakak ambek adik tukaran ora gak ikhlas. Nanti tukaran wong liya. Lah Allah itu luwih rido nak wong Islam pikir wong Islam, timbang dikalahno wong. Tapi orang paksa dadak, nah orang tukaran dia juga orang ya goblok kowe, wong iki paksa kok mau hukumi. Lho nggih to nggih. Kalai Saddam Hussein itu ambek pasukan Kurdi sing pro Syiah. Nanti yang mengalahkan Bashar Assad juga orang Syria sendiri. Orang Mesir orang cerita ini wong Islam kalah mbek wong kafir. Mesti kalah itu melibatno kode Islamis dia. Kok ora rido nek wong Islam kalah mbek nopo? Negatif di Saddam bunyinya mbek wong Kurdi. Paham ya, jadi sampean kudu paham. Lha iku jenenge Koro Al-Quran apa Gordon apa begitu juga saniki misalnya wong mulai pinter roh falak, roh macam-macam materi luwih ngerti bener Quran. Mulane Quran kadang istilahno wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin. Wong ora Mekah iku saka kejajan sing jero. Wong roh kabeh ahli lughat itu sepakat makane amikin iku jero. Ora kok ado. Lah tafsir darani amikin baidin. Bareng wong roh falak nak bumi bulat bola itu masalah atur ta jero. Ya tak usih bumi bulat bola itu atur ta jero. Jero kan? Ya kesotan bola itu jenenge termasuk diwaca Qur'an. Oh iya, berarti nak bumi bulat bola maksudnya kan atas bawah kan? Lalu Quran sira mau mingkul li fajin. Saat ini kita mengenai teori khatul istiwa. Mekah itu saat ini kira amat jam. Atau kamen jam, hotel jam ya jam tenang jam dinding. Karena teorinya gampang, Mekah, Indonesia dan Mekah itu kan dilewati khatul istiwa. Lah tarikan magnet itu paling ekstrim kan tarikan magnet selatan dan utara. Artinya kalau yang pas di tengah itu yang paling minim kena tarikan magnet. Jadi jam di mana saja di dunia itu kalau tidak pas tengah, pasti tarikan magnetnya kuat. Magnet selatan maupun utara. Nah ternyata Mekah itu dites oleh pakar-pakar sing ahli itu yang paling minim tarikan. Berarti benar-benar tengah. Nah itu saudara Rasulullah ketika dawuh Mekah itu surratul ardi. Userin. Itu ditandai dengan Mekah itu satu area yang paling bebas medan apa? Magnetik. Nah, itu ya termasuk Quran, ya Pak. Itu termasuk apa? Tanurihim ayatina apa? Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Itu bagiane wong alim sing hafal Quran. Disebut bal dua ayatum. Tapi nek sing hafal alim ya ora tersinggung iki cerita. Maksudnya iki cerita kok mari tersinggung. Senengane tersinggung. Dikandani ku mutu. Ilmu ilmu ya ilmu. Nah, Quran anu kuwe ora bisa dadi hordon apa? Sorry. Mulane tak. Lah Mekah bareng ngerti iku Mekah wong mlete wong sugih. Mestine cagak jam ora cukup menara. Lho cagak iku hotel. Dasar sugih duwe dhuwit utek bisnis. Jadi jam Mekah dicagaki napa? Hotel. Akhire jame nggo bukti Mekah ku tengah, hotel kena gomer. Orang Indonesia dicagak menara itu kok dicagak kan itu. Jadi teori sudah benar semua. Ketika Rasulullah bilang Mekah itu pusatnya surah. Nabi Nabi Suratul Ardi pusatnya bumi. Udel loh maknanya Jawa surah. Ternyata setelah kita area yang paling bebas apa? Medan apa? Magnet itu ya Mekah. Kan dia melalui sampai ngaji bulan kudus. Kalau boleh sampai sampai arahnya alim rapo. Kalau yakin darahnya alim sing gue alim di mana sampai ya. Jadi kalau boleh butuh pulau nggak tahu ayatnya apa.
Nah terus yang keempat nih yang terakhir, kenapa saya menerbitkan mushaf terus? Itu sederhana. Mushaf itu nggak boleh nggak mutawatir dan harus dijaga yang hidup. Barwani ini mushaf unggul, kiai gurunya bapak Abdullah ini mushaf unggul, bapak pulau ini mushaf unggul. Mulai riyen sunai pangeran juga ilmu sing tiang jauh, kecil bisa ngomong. Saya punya contoh banyak, sama rasa sering biasa mau. Imam Syafi'i itu alim-alim ulama. Lahir tahun 150, kamu di 204. Hampir mati ilmunya. Akhirnya urip meneh lewat Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun 676. Kakek dinten berarti. 400. Mulanya orang-orang madzhab Syafi'i kecuali mengenang kita Imam. Akhirnya ambil uang muni Nawawi. Ini jeneng Nawawi pirang-pirang. Keting mau boleh Imam Syafi'i. Padahal liwat, sinten 400. Uang roh kabeh, kurok sapah ini sinten mawon. Ibnu Katsir, sinten Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir, Abi Amri, terus Asim, Hamzah, Kisah. Ini disebut kurok napa sapah. Tapi uang roh kiro asap itu periode ini 300 selesai, 300 tahun selesai, 300 hijriah. Uang kenal kiro asap liwat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antaranya tahun 600. Orang mau belajar apa kamu kitab nopo? Atau sih pun nyata sama rasa. Misalnya Gus Baru piye wong Quran sak dunia podo Quran itu tetep utuh dikhidmati wong sing ijek nopo? Kok sing ijek urip sing iso nerangno. Iki manane ngene, iki lafaz iki. Ya mungkin tiang sing apal ora paham nggih iso jaga Quran, tapi namun jaga lewat apalan kok gurunya. Tapi dia tidak tahu kepastian ini misalnya dari bapak matur agam mamlu kalau biru ala saya misalnya terus satu dia itu sampai bahwa kalun ala maula. Mungkin dia bacanya ya bahwa kalun ala maula. Tapi ketika lafaz kulun banyak dia tidak tahu kenapa yang banyak kulun kalau di sini kenapa kalun. Kalau orang alim kan tahu, oh ini maknanya kalun, maknanya ngerepot mau kalun no. Sehingga pulau butuh khidmat karena pulau cekure. Karena cekure itu membuat ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nerang mau wong urip ta wong mati. Mane pulau cerita ketika Sayyidina Ali diancam Muawiyah, wis ali-ali kowe cuma tukaran be aku. Ayo balik ning Quran. Sayyidina Ali cukup Quran mushaf nih. Cukup. Yo wis ayo balik ning Quran, takoki Quran iki yo mushaf. Ya ora kena ali Quran kok ditakok. Lah iya tetep butuh aku wong alim. Iku nunjukno wong kok seneng Quran ndres tok tampung libat wong alim bohong, wong sombong. Mergo maknane Quran tentang ibadah, tentang tolak, tentang kaifiyah haji, kaifiyah zakat butuh wong alim. Mane terus Muawiyah dipekno Quran be ali. Yo wis lah. Kowe mau percaya Quran iki, saiki takok iki hukum zakat, tolak, haji, soalnya takoki. Ya ora iso ali. Lah yo ora takok aku. Kemudian iku Muawiyah tukaran ngrasane takok ali. Bahasa di finali nyero gaya pinter tahu hidup kalau Muhammad khutbah ditakok Muawiyah. Mak takok khutbah. Mulane piye wae sing iso nerangno maknane Quran tentu wong alim sing ijekno apa. Oh, lah saiki wong salah kaprah, seneng buat sing wis mati. Perkarane wis gak tau dosa ora mantau. Mulai pak mantap, bom letene, bom medite, bom kurang ajar, macam-macam. Lewat orang mantap dia, misalnya khusus, lunak orang ada bisa berjuang, mesti pasif. Berjumlah saya belum berjuang kita itu, ya orang mulai pak mantap. Tapi aku sih mulai sih bisa apa? Nanti kalau suwon jenengan jarang sing mati ya saya dia cerai dosa. Tapi yo nak bela roh hukum cetakok aku, takok mati. Paham ya? Kulo ngenate ditolani tiyang sing jarwali songo, kulo ora percaya iki sing jauh. Kuwi proposal belum sebat gendeng kulo senengane jarwali. Tak apa iki aku jan. Sampeyan nak ora hukum ngaji besok. Ngaji kiai itu, sing mati ta urip kok. Iya urip. Wah, kok mungkin ngaji urip kabeh ngakoni jasane iki lho wong ngerti yo kuwi. Jadi wong urip mantau Allah, iku sing urip.
Mana pulau yakin di mana para wali-wali Singapura. Pulau bermata kecap berkotil, mata kain kaki, mana nakal. Mata berkotil aja jangan duduk nggak ada. Jangan tenan itu warga pulau ini mulai jelas. Itu tadi. Makanya Rasulullah itu dulu nggak nong sini cek. Karena ketika kanjeng Nabi, wong sing tak dongakno iku wong sing yuhyu nama amal tahu umi sunnah. Sing urip-urip sunnah, sing wis dipateni wong. Iku wong alim sing ijek urip sing gelem. Lan yakinlah nek jenenge sing ngaji berarti hubungane kanjeng. Mergo sampean iki iso urip-urip agame apa liwat kudu napa. Wong liya ning kelam delok kafe kuwi kudu go tafsir sing jembrok sing ora jembrok pokoke guayah ngalor ni. Tanggep ae urip-urip sunai napa. Jadi sampean donga sing mun kamu itu biasa mawon, sampean muni amin ae didongakno sing wis. Jadi hadis itu kan, artinya semua ulama itu yakin bahwa yang meninggal doakan yang nopo hidup. Karena yang hidup ini yang masalah, rawan su'ul khotimah, rawan kepleset. Yang mati ampun. Paham ya? Mulanya ketika Rasulullah zaman sugeng, nana minta awati Ibrahim. Aku ini kita di Nabi Tau, baru kaya dengar Nabi Sinten. Ketika kanjeng Nabi sepuh-sepuh mau kapundhut, aku titip sumben nak ana wong golek ilmu lewat kowe fahayyuhum warasibuhum sambut sing apik lan hormat begitu sing murid-murid sunah akhirnya Abdul bin Mas'ud dinani ana wong ngaji dihormati nah orang Arab diambung napa niku keninge ana apa ngambung sofa ya ora kerso musibah tok napa wong Arab itu kan ganteng-ganteng tuh. Jadi ngambung-ngambungan rayo kok salaman Arab yo coba rokok ora tau adus ora adus. Ngajak salaman Arab wae semua ngekias mal pare wong ora podo daripada. Terus kula riyen niku badhe haji sempat kepikiran badhe salaman. Tapi kula kan kulino ora salaman. Kula yakin ada salaman bagi sing biasa nggih. Belum ngaji tentang Bojonegoro di salaman karena awalnya mau salaman, jadi kan saya kira salaman ya itu kabin ketekau, mereka diketahui. Tapi kalau tahu mereka betul nanti salaman. Dalil kulon itu tentang ikhya, tapi tidak harus diikuti loh saya. Uwais Al-Qarni itu gak kirim salam. Jadi pikir, Abdul Nasir kebetulan keras. Alasannya zillatan dikafir wa fitnatan dil makhluk. Boleh diapal kata-kata. Mari fitnah tok. Sing salaman dadak ino nyucuk ndiluk barang. Sing dicucuk dadak rawan dan gede. Jadi zillatan dikafir wa fitnatan dil makhluk. Jadi Abdul Nasir itu nak santri ini derekno dene ngamuk. Mergo wong diderekno nak ra kuat, sing derekno gremeng mergo kesuwen, sing diderekno sombong sawangane. Ana sing derekno iku sirine kena wong sering ngomong dhewean mesti tenang mawon. Tapi itu bagian dari mata. Nah, sampean jadi kiai sing diderekno nggih monggo itu lek jenengan tok sing dihisab jenengan, paham ya. Dihisab jenengan. Tapi tidak semua ulama cara pandang sama. Kula lah setuju gitu. Artinya sing seneng salaman nggih kula seneng, sing seneng diderekno nggih kula seneng asal kuat. Asal kuat atau enggak jadi fit. Kula dieling kata-katanya Abdul Nasir. Zillatan ditafe wa fitnatan lil maktu. Ada ngono nang mau kiai mulai tidur rokok itu nyumer itu lagi tidak oh ya oh makhluk kayak gini mulai tidur lompong nak mulai tidur mesti salah dia kerungu nak jadi Gus Bah orang alim kerungu itu apa saya ingin ketemu Gus Bah kita kok ini kuku loh orang nak mulai tidur goblok mau ada nabung panggil ini jadi kami itu tuh pulau itu gak ada mazhab kata, ngaji pulau kata, banyak juga ulama yang gak mau salaman. Yang masyur ya, Uwais Al-Qarni, yang masyur. Ya alasannya beliau sakit, wong mukmin jadi ino. Misalnya kata pulau yang tadi terus dicucuk Mustafa, cinggotan tuh mati, terus waktu cinggotan lucu. Karena saya punya kenangan buruk tentang salaman, ini kisah nyata, anekdot tapi kisah nyata. Di Buntet itu ada kiai top. Namanya Kiai Izzuddin, itu dulu ngajinya di Sarang sama Mbah Mun. Termasuk angkatan awal, pulau betul kenal. Semua santrinya itu bangga, karena Kiai Izzuddin itu tidak ada Kiai secirpun kecuali hidup sama siapa? Kiai Izzuddin.
seneng dia ini. Santri ini seneng. Pada akhirnya santri ini nanti ngaji saya di sekarang. Wah, seneng. Kode itu tingkat. Gaya dari keluar jadi santri agak panik sama itu semua. Kiai paling top ya kiai saya, karena semua kiai kawasan situ kalau sama kiai itu kok gitu. Alhasil suatu saat ada acara muridkan tuh apa yang rawuh itu kiai Memun. Gurunya kita kok itu. Barang bangun rawuh izin nyucuk. Itu sampai sudah kata, waduh kiai saya. Oleh kecewa aku tak ngambil karena kiainya kiai gak terima. Kiai juga nyucuk bangun gak terima. Perkara ini bertahun-tahun dia model di situ tuh orang lain yang nyucuk kiainya. Terus itu ada pemandangan kiainya nyucuk. Aduh, kenyok gitu. Nah daripada sampean kenyok. Buat tadi ku guyon tapi artinya itu kejadian nyata. Mergo sing muni ngoten akhirnya ngaji be kula. Yang cerita saya putranya Kiai Idris ini gitu, yang dulu bilang kiok-kiok ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir, nah Allah menyujuk itu kok ya kalah. Padahal gitu kan. Luar biasa itu pernah Pak D, Pak D yang normal biasa. Ngomong sofa yang belum bisa gitu. Kan iso wae sampai luwes soleh di bangku. Karena pulau wong alim seneng syukur kan wajar. Mungkin ini ora duwe dosa kok syukur kan ya. Jadi artinya dari segi ini lebih hebat kan, lebih apa? Hebat. Dong gitu, kalau pulau syukur kan jelas. Nasab jelas, misalnya apa-apa jelas, Mustafa syukur. Padahal semuanya tidak nopo. Itu butuh hati-hati kan, maksudnya kan. Dan itu tak dihormati, tak nopo. Jadi di Bunta itu pernah ada kejadian gitu. Rata-rata santrinya kan anak-anak Jakarta. Bangga Pol, karena semua di kawasan itu mesti nyusup sinten Ki. Yang suatu saat mau acara ngaturi guru nih, yang mesti gitu sing nyusup, kecewa kan. Aduh, kiok. Nah, supaya tidak ada kiok-kiokan. Kalau badai hadiah dari kepikiran sekali-kali sampai kasih salaman. Tapi baru kira salaman justru ketika keluar Ka'bah itu eling. Bahwa itu kayak kenangannya di Quran. Lu yang di hati pulau tumbas. Pulau jenang Tuhan terus hati makrul, ingat mai Quran jenang pulau Tuhan wong senang Quran terus apa ada nawa. Tapi sing yakin itu. Kalau juga ngelapat mau 3 kalimat yang ketika Nabi ketika sahabat melafazkan itu, ada seorang sahabat bilang ya Rasulullah dosa saya itu banyak. Terus kata Nabi, "Fa'in ala kamna istighfar." Lalu istighfar kamu gimana? Pokoknya dosa saya banyak. Terus Nabi sudah kamu diam saja. Lapatkan 3 kalimat ini. Setelah dilapatkan 3 kali, kata Nabi ini, "Kum faqad ghufiralak." Sudah kamu pulang saja, kamu sudah diampuni oleh itu masyhur dirikan para kiai napa? Maghfiratuka awsa'un apa min dzunubina wa rahmatuka arja indana minna. Sebagai pulau pimpin mau 3 kali nanti mboten saged wis pokoke teng atine ngendikan sepurane Allah luwih gedhe tinimbang dosa kita. Lan rahmate Allah atau maghfirate Allah luwih penting tinimbang ngamal kita. Quran niku tetep sing angsal nyekel namung tiang-tiang suci. Kena iso besuci sangka hadat, besuci sangka dosa. Dari waktu baru kayak istighfar itu dawe Nabi kum fakot ghufirallah kowe ora ngadeg lan wis napa di. Ya mungkin buatnya kalau gambar jamak mon gitu. Allahumma ya selamat ya Allahumma maghfiratuka awsahu min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amal.